Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausah Fitri, NIM 1998. Di sini saya akan menjelaskan proses crawling data pada website sindonews.com. Dan di sini saya ingin lebih memfokuskan ke teknologinya, jadi di techno.sindonews.com. Hal yang pertama dilakukan itu install Scrapy terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya langsung masuk ke VS Code aja dan masuk ke terminalnya. Selanjutnya kita masuk ke directory. Nah, setelah masuk, kita buat project barunya, project Scrapy barunya. Kita ketikkan Scrapy start project. Dan di sini saya menamai tugas UTS. Kita tunggu hasilnya. Dan sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita masuk ke direktori tugas UTS. Oke, dan sudah berhasil masuk. Setelah berhasil masuk, kita buat file spider baru dengan kita mengetikkan Scrapy dan spider. Ini saya ingin menamai web TPW dengan linknya techno.sindonews.com. Kita enter. Kita tunggu. Oke, dan file sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita buka filenya terlebih dahulu. Oke, kita cari namanya web PPW, kita buka dulu. Oke, dan ini adalah isi dari file web PPW-nya. Selanjutnya kita buka konsol terlebih dahulu dengan klik Scrapy Cell dengan linknya techno.sindonews.com. Kita tunggu. Ya benar. Oke, dan ini udah masuk ke konsolnya. Selanjutnya kita beralih ke websitenya. Oke. Selanjutnya kita lakukan inspect elemen. Dan kita cari letak data yang ingin kita crawling. Setelah menemukannya, kita copy selektornya. Kita copy di new tab saja biar memudahkan dan kita copy. S. Get ini untuk melihat hasilnya. Selanjutnya kita enter. Dan kita udah berhasil mendapatkan data-datanya. Selanjutnya kita masukkan tadi ke dalam variabel news. Respond.css seperti yang tadi. Ini container. Ini kita enter. Oke. Setelah kita berhasil mendapatkan seluruh datanya, kita dapatkan item-itemnya seperti kategori, tanggal, judul, deskripsi. Ini kita cari kategorinya terlebih dahulu. Kita lakukan seperti yang tadi, kita copy selektor. Oke. Ya, untuk lihat hasilnya. Oke. Dan kita bisa mendapatkan
Selanjutnya, enter, dan kita sudah mendapatkan tanggalnya. Kita sudah mendapat kategori dan tanggal. Selanjutnya kita mencari judulnya. Oke. Seperti proses yang tadi. Selanjutnya kita cari deskripsi. Terus kita lakukan seperti yang tadi. Dan di sini kita sudah mendapatkan kategori, tanggal, judul, dan deskripsinya. Selanjutnya kita ketikkan di file PY kita. Karena kita ingin melakukan perulangan, maka kita buat perulangan di sini. For berita in news. Ya. Dan kita tulis data yang ingin kita cari tadi, itu kategori, judul, tanggal, deskripsi. Sebenarnya kita tinggal copy saja. Ini untuk kategori, copy. Untuk tanggal, kita copy juga di tanggal, pada bagian tanggal. Terus, ini kita ubah dulu. Ini menjadi berita. Judul. Untuk deskripsi. Dan di sini kita juga bisa menambahkan split untuk merapihkan. Oke. Selanjutnya kita, sebentar, kita hapus dulu. Pada URL ini hanya mencari pada halaman ini dan tidak berulang. Kalau kita mau mengulang agar bisa banyak data yang di crawl, bukan hanya pada satu halaman seperti ini, kita cari tombol load more-nya. Selanjutnya kita klik dan kita copy linknya. Oke. Ini kita copy di sini. Karena saya ingin agar melakukan
banyak data, scroll banyak data, kita lakukan perulangan di sini. For X in ring, saya ingin melakukan perulangan crawling sebanyak 60 data. Saya ini for X in ring 0,6. Sini kita simpan. Selanjutnya kita keluar dari konsol, kita ketik exit. Ini udah keluar. Selanjutnya kita simpan hasil crawling kita dengan ketik scrapy crawl ppw. Kita simpan sebagai hasil .csv. Selanjutnya kita enter. Kita tunggu hasilnya. Oke, dan sudah berhasil kita dapatkan datanya. Setelah kita mendapatkan datanya, kita bisa melakukan pre-processing data. Bisa dan sudah menyiapkannya. Hal yang pertama yang dilakukan adalah import modul. Ini modul-modul yang akan kita gunakan, kita run. Okay. Selanjutnya baca data, kita masukkan tadi datanya adalah hasil .csv. Karena data kita adalah CSV, maka di sini pandas.read CSV. Kita run. Okay. Setelah itu kita ubah, karena data yang kita dapatkan kan tidak sama, jadi kita rubah menjadi huruf kecil semuanya, lower. Selanjutnya kita run. Setelah itu kita lakukan tokenizing, kita hapus text spatial seperti simbol, angka, link, white space, dan lain-lain. Selanjutnya kita run saja. Oke. Setelah itu kita lakukan proses stop word. Kan? Setelah stop word, kita lakukan proses stemming. Oke, dan jumlah tem yang ada di data kita itu sebanyak 542. Karena ini masih banyak, ada juga data yang seperti ngabuburit, terus sensor, mungkin masih belum terstop. Jadi kita lakukan stop word kedua kalinya, dan kita masukkan kata-kata yang ada di data tersebut yang harusnya terstop tapi tidak terstop karena terbatas. Oke, ini kita run. Setelah itu kita lakukan proses stemming lagi. Dan pada kali ini data kita sudah berkurang menjadi 309. Setelah itu kita convert ke Excel, dan di sini yang hanya saya convert itu kategori, judul, deskripsi, dan deskripsi hasil teks preprocessingnya. Ini kita run. Oke, setelah itu kita buat TF-nya, term frequency matrix-nya, dari data deskripsi hasil teks processingnya. Ini kita run. Oke. Setelah itu bisa kita convert ke Excel-nya hasilnya, dan a.vectorizer ini untuk mendapatkan tem yang didapatkan. Oke, kita run. Terus kita bisa membuka hasil tf matrix.xlsx ini file
file hasil TF-nya. Dan ini untuk mencari TF-IDF-nya, di sini menggunakan normalisasi L2. Oke, kita run. Dan ini adalah hasil dari TF-IDF-nya. Selanjutnya kita simpan ke Excel untuk melakukan proses. Oke. Ini kita lihat file hasil TF-IDF. Oke, dan ini hasilnya banyak 60 data dengan termnya sebanyak 309. Setelah itu, setelah selesai proses pre-processing data, selanjutnya kita proses data menggunakan tools Orange. Di sini kita buka Orange dan Word filenya. Kita buat file. File ini kita drag and drop dari data ini. File. Di sini kita masukkan, kita import data kita hasil TF-IDF. Nah, lalu kita ubah ini pada name-nya, kita ubah menjadi ID dan tipenya menjadi teks. Lalu kita simpan. Kita apply. Oke, lalu kita X saja. Kemudian kita drag and drop data table untuk melihat hasilnya. Dan ini hasil. Oke. Setelah itu kita drag and drop select column untuk memilih kolom yang digunakan dan yang tidak digunakan. Dan ini semuanya digunakan, namun yang ID karena tidak digunakan maka masuk ke meta. Setelah itu kita lihat hasilnya menggunakan data table. Oke, dan ini hasilnya. Setelah itu kita melakukan reduksi dimensi untuk memvisualisasikan data yang lebih dari tiga variabel. Itu susah, itu akan kesusahan juga. Jadi solusinya itu menggunakan PCA. Dengan PCA itu dapat membuat garis-garis yang baru sehingga akan memiliki sudut pandang yang baru dan akan memudahkan kita untuk menginterpretasikan datanya dan melihat pembagian data ke dalam klaster-klaster. Oke. Kemudian kita drag and drop. Terdapat pada unsupervised. Drag and drop PCS PCA-nya. Lalu kita open. Nah, di sini saya menggunakan komponen ini itu sebanyak 20. Variabelnya itu sebanyak 20. Selanjutnya kita drag and drop data table lagi untuk melihat hasilnya. Dan ini hasil dari PCA sebanyak 20. Oke. Setelah itu kita lakukan clustering menggunakan K-means clustering. Ini K-means, kita drag and drop saja. Setelah itu kita buka dan di sini saya membuat klasternya sebanyak 5. Dan di sini bisa bebas, tapi di sini saya menggunakan 5. Lalu kita gunakan data table lagi untuk melihat hasilnya. Oke. Dan di sini hasilnya menunjukkan pada datanya itu rata-rata berada pada klaster 1 dan hanya ada beberapa yang berada pada klaster 3, klaster 4, klaster 5. Dan rata-rata hanya 1, klaster 2 hanya ada 1 pada data 36.
Klaster 5 hanya ada 1 pada data 24. Klaster 4 hanya ada 1 juga pada data 20. Dan klaster 3 hanya ada 1 juga pada data 3. Dan semuanya masuk ke klaster 1. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.